dahulu ada seorang gembala biri-biri. Setiap hari dia akan menjaga biri-biri di tepi bukit. Saya gembala biri-biri, semua dijaga rapi-rapi. Sudah dibawa makan, mari boleh berehat senang hati. Pengembala menjaga biri-biri setiap hari. Lama kelamaan, dia mula bosan dengan kerjanya. Tetapi, pada satu hari... Sika! Marvelous! Dia pun menjerit. Tolong! Ada serigala di sini. Tolong! Selamatkan biri-biri. Biri-biri ada, serigala tak ada. Janganlah marah. Main-main pun tak boleh kan? Pengembala itu langsung tidak berasa risau dengan perbuatannya. Seronok juga. Mungkin lagi sekali dapatkan. Tolong! Ada serigala di sini. Tolong saya, tolong! Saya main-main saja. Sakit perut saya. Baiklah. Saya tak mau lagi. Pengunjung penuh dengan perasaan marah. Tiba-tiba, Akulah serigala yang lapar. Aku mau biri-biri.
Maafkan saya menyesal. Kawan-kawan, jangan sesekali kita mengikuti. Kalau kita bercakap benar sekalipun, orang dah tak percaya. Betul. Selamat bersenja, aku terima kasih dan jumpa lagi. Kasih tepuk tangan yang lebih meriah lagi dong buat para giri-giri dan pembawa ini. Masya Allah. Nah, penampilan yang selanjutnya akan ditampilkan oleh kelas 1 Ar-Razak yang akan menampilkan sebuah nyanyian dan tarian yang berjudul Satu-Satu. Untuk kelas 1 Ar-Razak silahkan naik ke panggung. Masya Allah, ini cantik-cantik dan ganteng-ganteng banget ini. Ayo berbaris. Dari persembahan kelas 1. Yang mau puisi siapa? Ada Zoya yang mau puisi sama siapa? Alzena. Mana yang namanya Alzena? Sama. Oke, ini. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelas 1 akan mempersembahkan puisi yang berjudul Jejak Kenangan. Kakak kelas yang kami sayangi, hari ini tiba waktunya pergi, meninggalkan sekolah cinta, membawa mimpi dan cita-cita. Terima kasih atas senyuman, atas contoh dan juga kebaikan. Selamat jalan kakak tercinta, semoga sukses di masa depan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri turunan yang mulia. Terima kasih untuk kelas 2 Al-Qayyum ternyata. Ya Allah, sampai lupa ibunya. Oke, kita lanjut ya. Penampilan dari kelas 3 Al-Wajib yang akan menampilkan drama dengan judul
ada Ananda kelas 3 Al-Hadi. Al-Hadi, silahkan naik ke atas panggung. Biar makin semangat, minta dikasih tepuk tangannya dong. Obat yang lezat itulah yang dicari. Ini dianya yang terkelakar. Anak mama, beraninya kamu sama kita? Berani kamu? Sama anak mama aja nggak berani. Dia pikir dia hebat hebat, merasa paling jago dan paling dahsyat. Dia memang jago. Dia memang Dia pikir dia yang paling hebat, merasa paling pintar dan paling kuat. Dia memang pintar, dia terhibur. Dia memang kuat, dua tangannya hanya satu. Yang namanya kuman harus membela yang lemah. Udah, jangan bertengkar. Kita semua kan teman. Ya udah teman-teman, aku minta maaf ya. Ya udah, aku juga minta maaf ya. Yeah.
Kiri kanan ku lihat saja banyak pohon cemara. Kesini sana, kesana sana. Ini tadi nari, sekarang nari lagi. Tarian yang akan dipersembahkan oleh kelas 4 tarian yang akan dipersembahkan oleh kelas 4 Ar-Rauf, yaitu tari latih.
Silahkan naik ke atas panggung. Masya Allah, pakai jari-jari. Sudah siap? Oke, kita mulai. 3, 2, 1, Bu Mila. mengajarkan kita bahwa kejujuran adalah warisan yang paling berharga dari leluhur yang harus kita ikhlaskan. Nah, ibu-ibu, sebelum saya mulai doanya, izinkan saya untuk dipotong dulu ya. Burung duri terbang ke awan, tinggal sebentar di dahan cemara. Mari kita mulai doa yang penuh pesan, mata air kejujuran, cerita bermakna. Di sebuah desa yang hijau dan damai, hiduplah seorang anak laki-laki yang bernama Raka. Raka adalah anak yang rajin dan sering membantu orang tua. Setiap pagi, Raka mengambil air dari sebuah mata air yang sangat
Suatu hari ketika akan pergi, neneknya berpesan, Raka, mata air itu adalah peninggalan leluhur kita. Airnya akan tetap jernih jika anak-anak di desa ini selalu jujur. Iya, Nek, Raka akan selalu jujur dan selalu ingat pesan nenek. Sesampainya di mata air, Raka melihat sesuatu yang berkilau di depan batu. Apa ini? Gelang emas, bagus sekali. Apakah ada orang di sini? Apakah ada orang? Halo? Sepertinya tidak ada orang di sini. Jika aku simpan, aku akan menjadi orang kaya. Kejujuran adalah warisan yang paling berharga. Tidak, ini pasti milik seseorang. Aku harus mengembalikannya. Raka pun pergi ke kantor balai desa. Pak Kepala Desa, Pak Kepala Desa. Ada apa, Raka? Saya menemukan gelang emas di dekat mata air. Saya ingin mengembalikannya. Ini masih milik seseorang. Wah, kamu baik sekali. Kamu adalah anak yang jujur. Tak lama kemudian, datanglah seorang ibu-ibu dengan muka yang panik dan cemas. Apakah ada yang menemukan gelang emas? Pak Kepala Desa, apakah ada yang menemukan gelang emas? Yang ini bukan Bu. Wah, benar sekali, Pak. Ini punya saya. Siapa yang menemukannya? Syukurlah kalau udah ketemu gelangnya. Gelang itu sudah ditemukan oleh Raka. Terima kasih ya, Nak. Ya, Bu, sama-sama. Itu bukan milik saya, tapi itu milik Ibu. Lain kali barangnya dijaga lagi ya, biar tidak hilang seperti ini. Iya, Nak. Terima kasih ya. Keesokan harinya, warga desa berkumpul di dekat mata air. Lihat, airnya lebih jernih dan alirannya juga lebih deras. Seorang di desa berkata, Leluhur kita senang, berarti kejujuran masih hidup di desa ini. dan sejak saat itu, kisah Raka diceritakan kepada anak-anak di desa harapan. Ibu-ibu, kejujuran mungkin terlihat sederhana, namun kejujuran membuat kita dipercaya, dihargai, dan membawa kebaikan bagi banyak orang. Mari kita jaga warisan leluhur kita, warisan yang tidak bisa dibeli dengan apapun, yaitu kejujuran. Nah, begitulah kisah Raka dengan mata air kejujuran. Sebelum saya tutup, izinkan saya untuk berlanjut kembali ya. Oke. Air mengalir, jernih terasa. Cakep. Dari sebuah mata air penuh kebaikan. Cakep. Jujur itu indah luar biasa, membawa hati jadi tenang dan aman. Terima kasih. Cakep. Wassalamualaikum. Beri tepuk tangan yang meriah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak Fatan atas penampilan dongengnya. Semoga nggak pada tidur ya ibu-ibu ya, dikasih dongeng ya. Nggak kan ya? Nggak ngantuk kan ya Bu ya? Nggak ya Bapak? Nggak ngantuk kan ya Pak? Dikasih dongeng nggak ngantuk kan Pak? Takut banget nanti saya prosesi belum mulai udah pada ngantuk karena dikasih dongeng ya, gitu kan. Hadirin yang kami hormati, saksikanlah prosesi kirap dan tradisi pedang perang SD Muhammadiyah Kalirejo tahun ajaran 2025-2026. Hadirin dimohon berdiri.
Pak Amri, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Di bawah naungan Bukit Kalirejo yang damai, diiringi semilir angin yang menyampaikan salam kasih dari bumi kepada langit. Hari ini menjadi saksi atas langkah-langkah kecil yang kini telah tumbuh besar. Melangkah dengan penuh keyakinan dalam cahaya ilmu dan lanjutan kalam Allah. Inilah momentum penuh haru dan bangga saat kami mempersembahkan kirab wisuda tahfiz dan pelepasan peserta didik kelas 6 SD Muhammadiyah Kalirejo, Lampung Tengah, tahun pelajaran 2025-2026. 22 siswa-siswi hafiz Quran dan 30 peserta didik terbaik kelas 6. Sebuah perjalanan panjang ditempa oleh doa dan usaha, oleh cinta para guru dan keikhlasan orang tua yang hari ini bermuara pada senyum dan tangis bahagia. Anak-anak kami tercinta yang dulunya datang dengan langkah malu-malu, kini melangkah gagah, membawa hafalan ayat suci Al-Quran dalam dada dan bekal akhlak mulia dalam jiwa. Kirab ini bukan sekedar perayaan, ia adalah syiar bahwa Al-Quran tak hanya dibaca, tetapi dijaga, dihafal, dan diamalkan dalam kehidupan. Mari kita sambut barisan generasi Quran, para alumni cilik yang akan membawa cahaya Islam kemanapun mereka